سيدنا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله. الفاتحة لحضرة نبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillah hadirat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makan min aimatil muslimin al mujtahidin al fuqaha wal ulama il amilin wa awliya siddiqin wal asfiya salihin, khususan hadirat al imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti. Bismillah hadirat al imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'anallahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahumullah wa nafa'anallahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farjahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat berapa sekarang? Ya, 221. Tentang head ya. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid ay al-haid ay makanahu madza yaf'alu bin nisa'i fihi. Qul huwa azan qazarun aw mahalluhu fa'tazilun nisaa utruku wat'ahunna fil mahidi ay waqtihi wa ma'aw makanihi. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka orang-orang pada bertanya kepadamu tentang haid. Tentang haid pun dibahas dalam agama Islam, dalam Al-Quran, di mana dalam agama-agama yang lain nggak ada pembahasan tentang haid. Ai makanahu, yaitu tempat haid, maja yaf'alu bin nisa'i fihi, apa yang boleh dibuat tentang nisa, tentang perempuan, fihi, yaitu pada tempat haidnya itu. Kul huwa adzan, katakan olehmu, huwa, bahwa haid itu azan, qazarun itu kotoran, au mahallahu, atau tempatnya kotoran. Jadi darah yang keluar karena haid pada tempatnya perempuan itu adalah kotoran, dan tempatnya juga adalah
jadi kotor. Karena apa? Dia sedang mengeluarkan kotoran. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah oleh kalian perempuan-perempuan yang sedang haid. Maksudnya dijauhi bukan dipisahkan rumahnya atau diusir dari rumahnya, tetapi utruku wat'ahunna, akan tetapi tinggalkan oleh kalian untuk bercampur dengan dia. Jadi saat itu sabar dulu, jangan dulu bercampur suami istri. Berapa lamanya? Ya selama haid, dari mulai 1 hari, ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, mungkin lebih dari 14 hari. Kalau sudah lebih dari 14 hari atau mungkin lebih dari 1 bulan, maka itu mungkin saja itu istihadah. Jadi keluar darahnya bukan dengan cara yang sehat, tapi mungkin karena adanya penyakit. Hubungannya dengan masalah ini, kalau sudah darah istihadah, maka perempuan wajib mengerjakan sholat. Apakah harus mandi besar karena istihadah? Tidak. Jadi tidak harus mandi besar setiap hari membersihkan ya karena istihadah. Kalau harus mandi terus, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi, bisa bekah awakna mandi terus. Tapi kalau haid, ya nunggu sampai selesai, niat mandi menghilangkan hadas besar, maka sholat seperti biasa. Fa'tajilun nisa, ay utruku wat'ahunna, tinggalkan oleh kamu bercampur dengan mereka, yaitu perempuan fil mahid, pada waktu dia sedang haid, waktihi wa makanihi, dan juga tempatnya. Wala taqrabuhunna bil jima'i, dan janganlah kalian mendekati mereka bil jima'i, dengan jima. Jadi apapun alasannya, bagaimana supaya jangan sampai suami istri bercampur dulu pada waktu itu, hatta yathurna, sehingga mereka perempuan-perempuan itu suci lagi. Bisukuni ta wa tasdidiha, cara membacanya disukunkan toknya dan juga disyidahkan, walha, dan juga haknya disyidahkan. Jadi kalau dibaca dengan syidah, hatta yattahurna, itu hanya dari segi sharaf. Wa fihi idghamu ta fi'il asli, yaitu menidghamkan ta pada asalnya tato atau haro ya haru, jadi hatta ya hurna, jadi diidghamkan taknya ke dalam to. Fit ta'i ay yaktasilna ba'dan qita'ihi, sehingga mereka perempuan-perempuan itu mandi, yaitu mandi untuk mensucikan hadas besar ba'dan qita'ihi, setelah selesai haidnya. Ini adalah merupakan sunnatullah. Perempuan semuanya 99% lebih itu haid. Ada yang tidak haid, ada. Katanya Siti Maryam tidak haid, termasuk Siti Fatimah tidak haid. Fa iza tatahharna fa'tuhunna bil jima'i, apabila mereka perempuan-perempuan itu sudah suci dari haid, fa'tuhunna, maka boleh kalian mendatanginya, mendekatinya, bil jima'i, dengan bergaul dengan perempuan atau istri-istri itu. Min haitsu amarakumullah, dari sisi yang diperintahkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Allah. Bit tajannubihi fil haidi, dengan menjauhkan diri dari haid, wa huwa al-qubul wala ta'duhu ila ghairihi. Yang mana yang boleh yang didatangi, yaitu al-qubul, bagian depannya, entong ti tukangna.
Dan janganlah kalian menyeleweng kepada bagian yang lainnya. Itu yang dibolehkan oleh Allah, masing-masing ada tempatnya. Jangan seperti orang-orang kafir atau orang-orang yang berlebihan seperti orang-orang LGBT. Innallaha yuhibbu yusibu wa yukrimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, wa yukrimu, dan Allah memuliakan at-tawwabina minaz dzunub, yaitu orang-orang yang tobat dari perbuatan-perbuatan dosa, wa yuhibbul mutatahhirina minal aqdar, dan Allah Subhanahu wa taala suka, cinta terhadap orang-orang yang menyucikan diri minal aqzar, dari berbagai macam kekejian, dari berbagai macam yang kotor-kotor. Jadi kalau Islam semuanya bersih, tidak ada perbuatan yang diajarkan oleh agama Islam yang kotor, termasuk dalam masalah pergaulan antara suami istri. Nisaukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah tempat penyemaian kalian. Ai mahallu zar'ikum alwalada, yaitu tempat kalian untuk bercocok tanam. Maksudnya yaitu tempat menyimpan benih kalian, az-zar'a alwalada, yaitu benih anak. Disimpankan benihnya di dalam perempuan, kemudian berkembang, bercampur antara sperma dengan indung telur, yakhruju min bainis sulbi wat taraib, disimpan dalam rahim dengan aman oleh Allah Subhanahu wa taala, berkembang 40 hari menjadi segumpal darah, disimpan lagi, berkembang, berlalu waktu 40 hari menjadi segumpal daging, masih belum ditiupkan ruhnya. Kemudian 40 hari lagi baru datang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruhnya. Berkembang itu manusia, akhirnya sampai 9 bulan jadilah manusia. Jadi seperti tempat bercocok tanam, ibarat tanam, disimpan benih, kemudian jadilah tanaman. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum. Perempuan-perempuan, istri-istri kalian itu adalah kebun-kebun kalian, tempat bercocok tanam kalian. Kalau ada laki-laki menyimpan sperma pada perempuan yang haram, berarti dia bercocok tanam di kebun yang haram. Dan kata Rasulullah, perempuan ya laki-laki yang dilaknat adalah diantaranya laki-laki yang menyimpan benihnya di tempat rahim yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Fa'tu harsakum ay mahallahu wa huwa al-qubul. Maka silakan datangi oleh kalian harsakum, tempat-tempat penyemaian kalian, mahallahu, tempatnya, wa huwa al-qubul, yaitu dari bagian depannya. Kalau di tempat bagian dimasukkan di dalam bagian belakangnya nggak akan ada, nggak akan bisa jadi. Sebab apa? Itu bukan kebun. Naon tangarana? Ya cubluk. Jadi nggak akan jadi. Anna kaifa syi'tum, bagaimana saja kalian mau, yaitu tata caranya. Min kiamin, wah diterangkan kumaha ieu. Arek nantung yang mah bagian bapak-bapak jeung ibu-ibu ya. Wa qu'udun, mau qu'udin, mau sambil duduk, wa tijain, mau sambil berbaring, wa iqbalin, wa ibarin, atau mau saling berhadapan, atau saling dari belakang, tapi tempatnya tetap yang sasarannya yang ke depan. Ini para ulama bikin jelas kieu nerangkeun. Nuzila, kenapa sampai harus diterangkan seperti ini? Sebab asbabun nuzulnya raddan liqaulil yahud. Ini penolakan terhadap perkataan orang-orang Yahudi. Man ata imra'atahu fi kubuliha, barang siapa yang mendatangi istrinya dari depan,
min jihati duburiha, dari belakang. Jadi tetap sampainya ke kubul, tapi lewat pantau depan, belakang. Liwat tungkul ari tukang mah min duburiha, maksudnya bukan dubur tapi dari belakang. Ja'al waladu ahwal, maka anaknya akan menjadi juling katanya. Jadi ditolak oleh Allah. Jadi tafsir ini bukan karena porno, tapi ada sebab kenapa ulama dalam tafsir ini sampai kok tafsir jorok seperti ini. Ini ada perkataan dari Yahudi yang mengatakan kalau bergaul dengan perempuan sampai kepada kubulnya tapi lewat belakang, nanti anaknya bakal juling. Juling itu jereng ya, anu hiji panona kaluhur, nu hiji kahadap, pokoknya mah teu nyambung. Lamun molototan batur teu kaciri eta molototan saha. Nah itu juling. Ini perkataan orang Yahudi. Maka Allah menurunkan fa'tu harsakum kaifa an nasyitum, silakan kamu datangi kebun-kebun tempat penyemayan kalian, yaitu istri-istri kalian, dari mana saja kamu mau. Bagaimana kamu mau? Mau berdiri, mau duduk, mau baring, mau berhadapan, mau saling belakang, yang penting sampainya ke depan. Nah itu kata Allah, itu boleh. Wa qaddimu li anfusikum al-amal as-salih, dan dahulukan oleh kalian semuanya, untuk diri-diri kalian semua, al-amal as-salih, yaitu amalan-amalan yang baik. Katasmiyati indal jima. Apa amalan saleh itu? Seperti basmalah dulu, baca nyebut nama Allah dulu sebelum melakukan jima. Bahkan disunahkan dalam jima, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ini seperti masalah yang jorok, tapi ini adalah sunnatullah. Semua manusia berbuat seperti ini. Dalam agama Islam sampai diatur supaya sesuatu yang sepertinya ini main-main, tetapi di situ adanya satu perbuatan yang dibolehkan oleh Allah dan ada aturannya. Laki-laki, perempuan jangan sampai jorok. Saya nggak ngerti kalau ada laki-laki jorok. Sampai Rasulullah kan mengatakan, bersihkan dirimu, sucikan dirimu, jangan kotor, jangan bau. Karena kebanyakan Bani Israel dulu laki-lakinya jorok, sehingga perempuan-perempuannya pada menyeleweng. Jadi sekalipun laki-laki harus bersih, harus jaga, mandi dulu, artinya bersih-bersih dulu, wudhu dulu. Sebab itu semuanya ada tartibnya dalam aturan agama. Ini yang membuat kemesraan, kedekatan hati, kebaikan antara suami istri. Kalau suami istri tidak menjaga diri, ya masing-masing nanti akan ada yang menyeleweng, yang kita tidak pernah mengerti, tidak paham. Nauzubillah min zalik. Itu ada pelacur-pelacur di jalan, istrinya perempuannya nggak tahu dengan laki-lakinya, laki-lakinya juga nggak tahu dengan istrinya. Yang aneh karena nafsu, karena setan, ya mereka menikmati saja. Nauzubillah min zalik. Dalam agama Islam yang demikian sangat-sangat diharamkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, fi amrihi, dalam urusan perintah Allah, wa nahyihi, dan juga tentang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pergaulan, percampuran antara suami istri diatur dalam agama Islam. Ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan, ada yang diperintahkan, ada yang diharamkan. Itu adalah aturan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annakum, bahwa kalian semua, mulakuhu bil ba'thi, semua pasti kalian bakal bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala bil ba'thi, dengan kebangkitan. Fayuzazikum, maka Allah pasti bakal memberikan balasan kalian, bi'amalikum, terhadap amalan-amalan kalian, termasuk amalan yang berhubungan dengan masalah percampuran, pergaulan
antara suami dan istri. Wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira yang baik-baik terhadap orang-orang mukmin, alladzina taquhu bil jannati, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bil jannati, apa kabar gembiranya? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Doa benteng akidah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kekuatan iman Islam dan diberikan rezeki husnul khotimah. Kita doakan orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, para ulama mujahidin fi sabilillah yang terus istiqomah membela Islam dan memelihara kehormatan umat Islam, khususnya guru kita Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga mereka semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah memberikan kekuatan, kemudahan dalam segala urusannya, serta Allah memberikan kemenangan. Al-Haziniyah ila hadratin Nabiil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma irfa' darajatina wa irfa' darajati ma ma'ana. Minna du'a wa minkal ijabah, fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hujubu al musammatu anwaron ma urida biha ad-daw'u al-mahsus bil basari. Wal hujubu al-musammat anwaron, dan hijab-hijab yang dinamai anwaron, yaitu cahaya-cahaya, yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan yang sebelumnya, inna lillahi sab'ina hijaban min nuri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab-hijab, penghalang-penghalang dari cahaya. Penghalangnya bukan penghalang biasa, dari cahaya, di mana dengan cahaya itu sampai kita tidak mampu seorang pun bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala sekarang. Tapi nanti di surga, di hijab itu akan disingkap sehingga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, lau kasyafaha, andaikan kesucian Allah Subhanahu wa taala itu dibuka, la ahraqat subhatu wajhihi kullama adraka basaruhu. Ini dalam hadis yang sebelumnya. Andaikan
kesuciannya, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disingkap, maka pasti bakal terbakar segala la ahraqati subhatu wajhi, akan bisa membakar kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala kullama adraka basaruhu, segala apa saja yang bisa dijangkau oleh pandangannya. Dan di sini dikatakan, kata Imamul Ghazali, bahwa hijab-hijab yang disebut dengan anwar, yaitu cahaya-cahaya, ma urida bihi ad-dau, yang dimaksud dengan anwar itu adalah ad-dau, cahaya al-mahsus bil basar, yang dapat dirasakan oleh al-basar. Bal urida biha ma arada biqauli ta'ala, bahkan yang dimaksud dengan itu apa yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya ad-dau, langit-langit dan juga bumi. Masalun nurihi, permisalan cahaya Allah, kamishkatin, seperti miskat, lentera, fiha misbahun, di dalamnya ada misbah, ada lampu, al misbahu kajuzaj dan sebagainya. Cahaya itu, misbah itu seperti juzaj, yaitu seperti lentera yang di dalamnya ada cahaya yang diberikan minyak, yang minyaknya sekalipun lampunya sudah mati, minyaknya tetap bercahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas segala macam cahaya. Wal natajawwaz hadhil ma'ani, maka marilah kita lewati saja makna-makna ini. Fa inna kharijatun an ilmil muamalah, karena pembahasan tentang miskat atau tentang hijab-hijab yang katanya cahaya yang bisa yang menghalangi pandangan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kharijatun an ilmil muamalah, itu sudah di luar pembahasan tentang ilmu muamalah. Yang sedang kita bahas fokusnya adalah pembahasan tentang ilmu muamalah. Wala yusilu ila haqaiqiha illa bil qasbi tabi, tidak akan bisa sampai kepada hakikat-hakikatnya kecuali dengan kasyaf, yaitu dengan terbukanya at-tabi, yang mengikuti lil fikri safi, mengikuti pikiran-pikiran yang jernih. Baru nanti kalau kita sudah memahami tentang tafakkur melalui muamalah, tafakkur yang jernih, maka kita nanti akan mendapatkan kasyaf, dan kita akan kenal dengan Allah, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalla man yuftahu lahu babuhu, sangat sedikit orang yang dibukakan pintunya. Jadi sangat sedikit sekali. Kita sudah ngaji di Aliyah, bahkan ada yang terus mengikuti pengajian dari tahun 1979 sampai hari ini, sudah berapa tahun. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini sudah pernah tamat 2 kali kalau tidak salah, sekarang yang ketiganya, atau 2 kali, 1 kali atau keduanya. Sudah sampai belum dibukakan pintu sampai kita kasyaf, sehingga tidak ada pandangan kecuali yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutayassaru ala jamahiril khalaiq, dan yang dimudahkan dari kebanyakan makhluk-makhluk, al fikru fima yufidu fi ulumil muamalah, apa yang dimudahkan yaitu berpikir, memikirkan sesuatu yang berfaedah fi ulumil muamalah, tentang ilmu muamalah. Wa zalika aidan mimma tagzuru faidatuhu, maka yang demikian juga termasuk faidah yang gozir, yang mencurah dengan deras, wa ya'zumu naf'uhu, dan manfaatnya yang sangat besar kalau dia diberikan pemahaman berpikir tentang faidah ilmu muamalah.
Fahadhihi wal wazaif al arba'ah a'ni ad-du'a wal dzikra wal qira'ata wal fikra. Maka inilah al wazaif, yaitu tugas-tugas yang harus dawam dikerjakan, al arba'ah yang jumlahnya ada 4. Apa itu yang 4? A'ni ad-du'a, satu tentang doa, wa dzikra, kemudian tentang zikir, wal qira'ah dan baca, yaitu tentang baca Quran, wal fikra dan juga tentang fikir, yaitu tafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi antakuna wajifatal murid ba'da salati subhi, maka sepantasnya keadaan wazifah, yaitu kebiasaan yang harus dikerjakan oleh seorang murid, orang yang sedang berjalan dalam satu tarekat, suluk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ba'da salati subhi, setelah mengerjakan salat subuh. Bal fi kulli wirdin ba'dal faragh, bahkan setiap wirid ba'dal faragh, setelah dia leluasa, min wajifatis shalah, dari kewajiban dia mengerjakan salat. Jadi setelah dia beres mengerjakan salat harus ada zikir. Falaisa ba'da salati wajibatun siwa hajil arba, maka tidak ada kewajiban yang lain setelah salat selain kewajiban kebiasaan yang harus didawamkan selain yang 4 ini. Apa? Yaitu sibuk dengan doa, sibuk dengan zikir, sibuk dengan qiraah, sibuk dengan tafakur. Ini yang harus kita buat supaya sampai kepada kasyaf, supaya sampai kepada makrifat, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Nanti basirah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibukakanlah disingkapkan penghalang-penghalang atau hijab-hijab yang 40 itu, maka basirah kita bisa sampai paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqawi ala zalika bi ayyakhudha silahu wa manajjahu, dan dia harus memperkuat ala zalika, untuk sampai kepada itu semua, bi ayyakhudha silahu, yaitu dia harus mengambil senjatanya, wa manajjahu, dan juga perisainya. Selain alat juga perisai harus dia pegang. Wa saumu huwa al junnatu, puasa itu adalah junnah, yaitu sebagai perisai. Allati tudaiku majaro syaitan, di mana dengan puasa itu bisa menyempitkan jalan-jalan setan, al-mu'adi, setan yang menjadi musuh, as-sarif lahu an sabili rasyad, yang bisa memalingkan orang itu dari jalan yang benar. Bagaimana supaya setan tidak leluasa masuk ke dalam diri kita, yang katanya masuk ke dalam pembuluh-pembuluh darah kita, akhirnya sampai kepada hati kita, dan dia akan membuat was-was, kemudian akan memalingkan kita dari jalan ar-rasyad, jalan yang benar, jalan petunjuk. Bagaimana caranya? Yaitu harus punya perisai, yaitu dengan cara berpuasa diantaranya. Wallahu a'lamu. Sedangkan doa itu adalah silah. Maka kata Nabi, nikmas silahul mu'mini ad-du'a was sabar, sebaik-baik senjata untuk orang mukmin adalah doa dan sabar. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حسنت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني الججار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أدفنا من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا ربي معظم شأنك وعز سلطانك وعرف مكانك تأسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله وصالحين من عباد الله حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله الشفاء بسم الله رقيت اللهم رب الناس يذهب البشيش أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد وفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.